Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini, marilah kita menyimak kajian tentang surat Al-Baqarah, kelanjutan kemarin yang sudah kita baca ya. Teman-teman, sekarang surat Al-Baqarah ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min shamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha. Walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Yang artinya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci, mereka kekal di dalamnya. Masya Allah ya teman-teman. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 25 ini adalah keuntungan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi kita iman itu apa? Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri qadarihi kharihi wa syarihi minallahi ta'ala. Jadi beriman itu yang pertama imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amantu billahi wa malaikatihi, itu rukun iman ya. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri qadarihi khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Jadi itu sangat beruntung kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika kita beriman kepada Allah, bahwa Allah ini tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian kita ucapkan dan lafalkan dalam hati ini dengan sebenar-benarnya bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu ahadun, Allah itu satu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu satu, kemudian Rasulullah Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya. Itu beriman kepada Allah. Setelah kita beriman kepada Allah, wa malaikatihi, malaikat-malaikat Allah, kita beriman. Minimal ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui ya. Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Munkar, wa Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan, beserta tugasnya masing-masing. Bahkan di dalam diri kita selalu diawasi oleh malaikat ya, terutama oleh malaikat pencabut nyawa atau malaikat Ijrail. Nah, kemudian wa kutubihi, kitab-kitab Allah. Apa kitab Allah? Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil ya. Kemudian Injil, Taurat, Zabur, Al-Quran. Kita harus meyakini bahwa itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk penyempurnanya itu adalah kitab Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah kalamullah, atau ucapan Allah, atau omongan Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad itu menyampaikan wahyu kepada kita semua, sehingga kita beriman kepada Allah dan beriman kepada rasul-rasul Allah. Wa kutubi wa rusulihi, kemudian rasul Allah ya. Rasul yang wajib kita ketahui ada 25. Rasul yang wajib kita ketahui 25. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri. Nah, kita beriman kepada hari akhir. Hari akhir itu hari kiamat atau kiamat kubro. Nah, kalau ada musibah, gempa, longsor, itu termasuk kiamat sugro. Nah, ini kiamat kubro. Kiamat kubro itu semua alam semesta hancur ya. Semuanya alam semesta ini hancur, itu adalah kiamat kubro. Jadi kita beriman kepada hari akhir. Dan yang terakhir adalah beriman kepada takdir bagus dan takdir buruk datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebelum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, urusan takdir terutama rezeki, jodoh dan umur kita itu sudah
ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum jauh Allah menciptakan bumi. Jadi rezeki manusia, kemudian umur manusia, takdir manusia itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus senantiasa berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi ini sekarang kita berada di puncak atau di akhir zaman, banyak fitnah-fitnah akhir zaman ya. Kita berdoa kepada Allah untuk senantiasa selamat di dunia dan selamat di akhirat. Kemudian ketika kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul Allah, beriman kepada kitab Allah, malaikat, hari kiamat dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, kita pun harus memiliki amal yang sholih. Jadi amal yang sholih itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beramal sholih itu adalah kita berbuat baik sekecil apapun itu pasti ada balasannya ya. Jadi teman-teman kita harus senantiasa gemar beramal sholih. Nah, beramal sholih itu apa? Melaksanakan sholat wajib 5 waktu jangan kita tinggalkan ya. Seperti sholat zuhur, sholat asyar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Nah, yang lainnya itu sunnah-sunnahnya untuk pelengkap sholat wajib. Jadi kita kerjakan juga ya, qobliyah, badiyah, kemudian sholat tasbih, sholat hajat, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah wudhu, sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, kalau kita dalam keadaan di dalam masjid, kita mengkaji Al-Quran walaupun satu ayat, yang penting setiap hari continue dalam masjid ini termasuk orang-orang yang memakmurkan masjid. Sedangkan orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah ketika dalam asar mendapatkan naungan dari Allah. Salah satu hadisnya adalah wa mu'allaqatum bil masajid, orang yang selalu lengket hatinya dengan masjid, seperti merebut masjid, pengurus masjid, yang zikir di masjid, sholat berjamaah di masjid, menuntut ilmu di masjid. Kemudian itu beramal-amal sholih, itu adalah salah satu bentuk orang-orang yang memakmurkan masjid. Sedangkan orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Di alam mahsyar. Jangankan orang yang mengurus masjid di alam mahsyar mendapatkan naungan atau payung dari Allah, di dunianya saja orang yang memakmurkan masjid itu dijaga hatinya, dibimbing hatinya untuk senantiasa beriman dan beramal sholih. Nah, ini salah satu bentuk amal sholih ya. Baik itu imam masjidnya, muazinnya, itu tidak mudah ya teman-teman. Sekarang fitnah akhir zaman, orang-orang yang tertentu saja yang bisa mengurus masjid demi kemakmuran masjid ini. Jadi bendahara masjid, DKM masjid, kemudian imam masjid, khatib masjid, muazin, merbot yang nyapu halamannya masjid biar rapi, biar bersih, itu akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya ada 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Salah satunya kan pemimpin yang adil kan, kemudian orang yang sepertiga malam menangis, tahajud menangis, itu akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah wa mu'allaqatum bil masajid, orang yang lengket hatinya dengan masjid, sholat berjamaah di masjid, sholat sunnah di masjid, kemudian mengkaji Al-Quran juga di masjid. Ini sesuatu bentuk yang sangat istimewa ya. Jadi tidak ada batasan sedekah kotak ke dalam masjid, baik itu sedikit maupun besar. Nah, kalau kita sedekah sedikit ke masjid misalnya, menurut pandangan kita seperak walaupun ikhlas, itu akan mendapatkan pertolongan di Allah lewat tolak bala, tolak musibah. Musibah apa? Mungkin kita takutnya keserempet motor tiba-tiba, tidak kan, atau musibah-musibah kecil. Jadi sedekah yang kita keluarkan kecil itu ikhlas, itu akan melindungi kita dari tolak musibah atau tolak balai. Kemudian ini keuntungan orang beriman dan berbuat kebajikan itu tidak lain adalah surga. Nah, di surga itu teman-teman ternyata ada sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Ada sungai susu, sungai madu ya. Kemudian sungai Homer juga ada di surga. Nah, setelah kesenangan-kesenangan di surga itu sebelum kita masuk surga di dunia ini udah ada ya. Kita udah pernah melihat sungai, tapi sungai yang ada di surga itu belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh pendengaran telinga. Jadi kita harus senantiasa balasannya untuk orang yang beriman dan beramal soleh. Kita beriman tapi tidak beramal soleh, tidak mau menafkahin anak istri, itu juga salah ya teman-teman. Jadi benar apa yang dikatakan oleh imam di masjid itu, kalau setiap Jumat saya dengarkan sholat al-jumu'ah itu bagus tuh. Faiza qudiyati sholatu fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi apabila kita sudah mengerjakan sholat, maka fantasiru fil ardi, menyebar di muka bumi untuk mencari karunia Allah sebanyak-banyaknya.
Apa karunia Allah? Rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa membantu kita dalam beribadah kepada Allah. Ini surat Al-Baqarah ayat 25 ini luar biasa ya teman-teman. Balasan bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian di dalam surga itu apa? Selain sungai itu diberi buah-buahan. Buah-buahannya yang pokoknya yang di luar batas yang tidak pernah dilihat oleh manusia. Jadi di surga itu ada sungai-sungainya, kemudian ada buah-buahannya, dan yang terakhir di sini diberikan pasangan-pasangan yang suci. Jadi pasangan-pasangan yang suci itu pasangan yang memang bidadari yang sudah disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian mereka kekal di dalamnya nih. Jadi ini yang paling hebat untuk orang yang beriman dan beramal soleh adalah fiha khaliduna. Jadi ketika kita masuk ke dalam surga, fiha khaliduna, selama-lamanya, nggak ada batasnya sama sekali. Itu selama-lamanya. Walahum fiha azwajun mutahharatu wa hum fiha khalidun. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan, tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang dibiarkan yang sesat, dan dengan itu banyak pula ya orang yang diberinya petunjuk, tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik ya. Jadi luar biasa ini, selama-lamanya kita berada di dalam surga Allah, mendapatkan rezeki yang besar ya. Apa rezeki yang besar dari Allah di alam akhirat itu adalah mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Demikian teman-teman kajian singkat hari ini surat Al-Baqarah ayat 25. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam menyampaikan kajian-kajian. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menghapuskan dosa-dosa kita dan kembali fitrah atau kembali suci, sehingga kita bisa beriman dan beramal soleh. Mari kita bekerja dengan baik, mendapatkan rezeki yang halal lagi yang baik. Usikum binafsi wa taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi Pak. Mantap. Hujan. Hujan.